diamkan 20 menit aja. Oke. In case nih misalkan ya aku masih kerja nih, ternyata diamnya sampai ke 30 menit, nggak apa-apa. Tidak akan berisiko rambut jadi krus. Ya, kecuali rambutnya ujungnya emang udah krus sebelumnya. Ya udah, tetap krus gitu. Ya. Oke. Udah, setelah proses pendiaman tanpa dibilas, kalian blow. Ya. Di blow. Udah di blow, lalu lanjutkan di catok. Oke. Catok pastikan matang. Karena hasil catokan akan menentukan hasil akhir. Ya. Catok sampai rambut berkilau dan lembut. Ya, itu. Kecuali misalkan si kliennya, aku nggak mau terlalu lurus juga nggak apa-apa kok. Ah ya udah. Gitu. Jadi untuk hasil lurusnya itu bisa disesuaikan dengan keinginan si kliennya. Ya, yaitu jadi dengan si pencatokannya kalian. Referensi untuk panasnya adalah kalau rambutnya level 6 ke bawah itu kalian bisa pakai 200-230 derajat. Tapi kalau untuk level 6 ke atas itu mulai dari 160 sampai dengan 180 derajat. Ya. Itu untuk temperatur catoknya. Lakukan pencatokan sampai dia matang, sampai benar-benar berkilau dan benar-benar lembut. Oke. Nah, lalu step berikutnya ini ada dua option. Option yang pertama dibilas. Ya. Dibilas bersih. Oke. Lalu kasih conditioner. Diamkan 5 menit. Setelah selesai, keringkan aja. Kalian mau catok-catok paris lagi boleh, silakan. Tapi enggak, seharusnya itu juga udah bagus. Ya, itu opsi yang pertama. Oke. Opsi yang kedua adalah selesai. Jadi nggak dibilas. Perbedaan antara yang dibilas dan tidak dibilas adalah yang tidak dibilas efek ketahanannya akan bertahan sedikit lebih lama dibanding yang dibilas. Ya, tapi sepengalaman saya saat demo training, sometimes waktu pas udah dicatok, ya udah oke gitu kan, tapi pas dibilas ternyata masih ada yang gelombang, ada yang apa, berarti catoknya kurang matang, gitu. Nah jadi kalau saran saya adalah, misalkan teman-teman nih baru pertama pakai ini, mendingan dibilas aja dulu. Begitu kalian sudah sering, sudah dapat feel-nya, udah dapat oh catoknya segini udah oke nih, gitu ya. Baru nggak usah dibilas, nggak apa-apa. Kalian yakin dengan catokan kalian bahwa hasilnya udah jadi bagus, udah. Nggak usah dibilas, nggak apa-apa. Ya, itu untuk si step by step-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Habis dicatok tadi, yang kalau bilas Langsung bilas boleh, atau kalian mau didiemin kayak beberapa menit biar nggak terlalu panas rambutnya ya. Gitu. Terus habis yang pakai obat tadi mesti blow atau langsung catok juga boleh? Kalau aku lebih referensi di blow dulu, karena kalau misalkan langsung catok asapnya, karena kan rambut lembab-lembab gitu kan, terus kalian catok langsung banyak situ aja sih. Kalau misalnya dia nggak mau lurus ya, itu berarti kita nyatoknya jangan terlalu matang. Nah, asal-asal aja. Gitu. Misalkan dia nggak mulus banget kan, ya udah kalian blow aja, udah selesai di blow, nah catoknya catok asal aja. Gitu. Nah, untuk catoknya ini juga untuk menentukan kilaunya. Ya, di blow dulu baru dicatok. Jadi lurus. Kalau benda lurus itu nggak usah dibilas. Oh iya. Ketahanannya.
Iya, untuk ketahanannya lebih lama nggak usah dibilas. Tapi kamu yang harus yakin catokmu sudah bagus. Udah mateng kan, kalau misalnya rambutnya ikel kan. Karena takutnya nanti. Pas sudah dicuci, ini lagi ya, ikel lagi. Nah, gitu takutnya gitu. Manggil aku. Jadi pastikan dulu kalian sudah yakin dengan catoknya. Kalau 6 ke bawah tadi 50 menit maksimal. Maksimal 50. Maksimal. Tapi biasanya aku sih kalau rambutnya masih normal, masih sehat gitu ya, aku biasanya kayak 40 menit aja udah. Rambut kayak Kayak rambut aku 67 tadi 20 menit cuma. 20 menit aja, 15 menit juga is oke. Maksimal 20 menit. 20 menit, 30 masih is oke. Ya. Cuman kalau rambut kayak gini sih 20 menit juga udah aman. Kira itu Gloss ngelunturin, Alpha Puff ngelunturin. Iya itu Ini oke. juga Iya. Oh sama. sama. Atau hilang sama sekali. hilang. Aku belum dapet yang warna ungu merah gitu. Pernah ya. kami. Cuman warna-warnanya ya kayak begini coklat gitu ya. Oh, Nah pernah. kalau kayak gitu itu Iya. paling kayak cuman jadi satu level lebih terang sih. Satu level lebih terang. Iya. Misalnya kayak warna pink kayak gitu, merah yang temen kita tadi. Dia akan pudar tapi merahnya nggak akan hilang, Oh. masih ada, cuman jadi lebih terang aja merahnya. Oh, lebih pucat ya. Pucet. Iya. Pucet kan? Iya. Gitu, nggak langsung hilang, blast hilang enggak. Masih ada merah-merahnya kok, tetap, cuman lebih terang aja. Nah, misalnya nih udah pudar dicatok kan pudar nih, yang merah tadi. Solusinya bisa nggak? Misalnya dibilas nih pakai kondi kan, kita campur conditioner warna, boleh nggak? Bisa. Boleh. Tetap pakai lengket. Nempel maksudnya warnanya masuk. Iya, masuk. Warnanya masuk. Heeh. Oke, Bisa. 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 Bisa, nggak ada masalah ya. Nah ini aku jelasin juga sekalian, kalau misalkan si service smoothing system ini mau dikombin sama color di hari yang sama, bisa. Bisa. Ada dua cara. Misalkan rambutnya hitam mau lebih terang ya, nah berarti kalian lakukan pewarnaannya dulu dengan catatan warna targetnya turunin 1 atau 2 level. Kalau helayannya normal ke tebal, turunin 2 level. Kalau helayannya tebal, turunin 2 level. Nggak apa-apa. Atau 1 level juga nggak apa-apa, karena kalau tebal kan biasanya agak susah ya. Ya. Nah kalau rambutnya yang tipis, helayannya tipis-tipis, turunin 2 level. Gitu. Oh, normal ke tebal 1 level, helayannya tipis 2 level. Karena kalau helayannya tipis kan cepat naik ya. Gitu. Oke. Nah tetapi kalau misalkan rambutnya sudah ada warna, contoh misalkan kayak dirimu gitu ya, di smoothing system pastikan warnanya luntur. Nah kalau itu lakukan smoothing sistemnya dulu, baru warnanya. Ya. Nah untuk warnanya direferensikannya itu adalah yang demi permanen. Yang demi permanen itu nggak akan ada masalah. Kalau misalkan kalian pakai permanen, bisa nggak? Bisa. Tapi nanti efek dari smoothing system, lembutnya, kilaunya akan berkurang. Kalau pakai yang permanen. Jadi dianjurkan pakai yang si demi permanen. Elektrik kan? Gitu. Ya. Ini kalau misalkan kalian mau melakukan proses smoothing keratin dan pewarnaan di hari yang sama. Jadi nanti tinggal lihat aja kliennya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Ini rambutnya setelah dikeratin. Oke. Perhatikan kilaunya gitu ya, lurusnya ya. Oke. Habis ini langsung di color sama aku. Ya.
Udah ya? Oke. Warna. Ya. Ini langsung diisi warna. Tapi ini aku kasih warnanya yang ini tadi. Selamat pagi semuanya. Semuanya cantik ini. Keratin itu. Mau warna juga, tapi kita pakainya Milbon. Kira-kira ingat nggak ininya? Colornya? Ya, tidak keratinnya. Pakai Milbon. Ya. Maksudnya keratin dulu baru color? Ya. Maksudnya Habis. nggak habis sih. Hah? Nggak habis, cuma pasti akan langsung kelihatan bedanya. Walaupun pakai yang toning kayak gitu 3%. Emang Milbon punya toning? 3% dengan pakai oksidannya kan lebih rendah kan. Gini, tapi kan yang kalian pakai kan permanen. Milbon itu permanen kan, Bu? Milbon Bond karakternya itu kan dia menerangkannya cukup tinggi kalau di compare sama produk Eropa. Ya. Kalian pakai L'Oreal Vans. misalnya. L'Oreal atau ini ya. L'Oreal sama ini menerangkannya maksimal 3 level. Milbon itu bisa lebih tinggi. Iya kan? Nah, kalau pakai produk yang menerangkannya lebih tinggi, otomatis cosmeticity atau kesehatan tadi yang lembutnya, kilaunya pasti akan lebih langsung. Jadi aku nggak rekomendasi. Tapi kalau L'Oreal, pakai yang L'Oreal sama. Aku nggak rekomendasi. Aku lebih rekomendasi pakainya demi permanen, akan jauh lebih aman buat kalian. Gitu. Ya. Kecuali kalian color dulu. Tapi kalau kalian color dulu pakai Milbon, ya, nanti kalian akan touch up lagi sih biasanya. Karena pigmennya tipis, pantulannya tipis. Gitu. Warna pantulannya ya. Jadi nanti kalian setelah selesai smoothing keratinnya di touch up lagi warnanya, pakai sama ujung-ujung pakai yang demi permanen atau yang dari koloran, itu kan jauh lebih baik. Ya, dari koloran itu warna yang tidak pakai tidak pakai oksidan, itu akan jauh lebih baik setelah keratin. Kalau di farmasi kan punya pigmen ya. Gitu. Pigmen warna. Ya. Yang warna cool brown, warm brown itu bagus banget. Oke, sampai sini mau ditanyain? Ada yang mau tanyain lagi? Aman? Ini aku akan play video sama L'Oreal step by step smoothing system dari Francia Only Grow dengan tekstur mengembang, creamy, dan bekas bleach. Pertama, basahi rambut dan cuci menggunakan smoothing system shampoo. Lakukan smoothing system thermocare fluid atau smoothing system thermocare fluid perfect blonde sesuai dengan kebutuhan rambut dan diamkan 30 sampai 45 menit. Setelah itu, lakukan blow dry. Lanjutkan dengan pencatokan dengan ketebalan setengah cm dengan temperatur 150 derajat sampai 200 derajat. Setelah selesai, bilas bersih dan aplikasi smoothing system conditioner, sisir dan diamkan 5 menit. Bilas dan keringkan 100%. Lakukan styling jika dibutuhkan dan aplikasi Formi 119 untuk mendapatkan efek yang lebih luar biasa.
smoothing system caring shampoo, dan smoothing system caring leave-in. Ya, itu ya servisnya. Ya. Oh, ini costnya ya. Memang nggak usah lah ya. Nah, ini adalah waktu pas kita mau launching. Ini kita ngerjain model-model dulu ya. Ini semua hasilnya itu nggak dicapak lagi ya, nggak di blow lagi ya, cuma dikeringin hair dryer aja ya. Ini semua hasilnya. Ini yang tadi ya. Nah, ini divine curls. Untuk divine curls itu maksudnya adalah contoh, misalkan si kliennya tersebut rambutnya emang aslinya keriting, cuman kan rambut keriting biasanya berantakan ya, ya awal-awalan ya. Nah, dia mau keritingnya itu lebih rapi ya, dia nggak merubah teksturnya aja dulu, enggak, tapi biar lebih rapi aja, itu juga bisa. Nah, jadi caranya tetap sama, shampoo, conditioner ya, pertama shampoo, terus conditioner, terus baru tinggal diaplikasi si thermocare-nya. Nah, thermocare-nya yaitu tadi mau yang pakai fluid atau yang si perfect blonde ya. Nah, khusus untuk si divine curls ya, ini diamkan sampai dengan 20 menit ya, dengan pemanas. Oke, udah yang di sini ya 20 menit. Lalu setelah itu total 20 menit nih ya. Nah, tapi pas 10 menit itu sambil disisir, pakai sisir yang giginya jarang-jarang, yang lebar, yang jauh-jauh ya, sambil disisir dengan menggunakan gigi yang renggang. Udah selesai baru dibilas gitu. Jadi kalau untuk yang divine curls nggak perlu di blow, nggak perlu dicatok ya, cuman obat diemin 10 menit ya, terus disisirin, lalu panasin lagi 10 menit, udah. Oke. Nah, terus ini kalau misalkan untuk volumizing filler. Volumizing filler itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang helaiannya halus-halus, rambutnya terlalu halus, tipis gitu ya. Terus kalau di blow juga agak susah, terbang-terbang kemana nggak jelas. Nah, ini treatmentnya juga bisa. Jadi pertama di shampoo, terus conditioner, lalu diaplikasi si thermocare ya. Udah diaplikasi di thermocare, terus didiemin sama ini didieminnya 10 menit aja ya. Terus habis itu di blow ya, habis itu di blow. Setelah di blow selesai, bilas. Dia rambutnya akan terasa jadi lebih tebal, jadi lebih berat. Jadi kalau pas di blow itu dia kayak ada bentuknya. Biasanya kan kalau rambutnya halus, tipis, kalau di blow semakin matang di blow malah rambutnya kayak agak terbang-terbang gitu ya, melayang-melayang ya. Nah, jadi kalau dipakai treatment ini dia jadi nggak melayang, dia lebih straight, karena rambutnya jadi lebih berat. Itu perlu dicatok? Nggak usah, karena kan tujuannya mau volume ya, nggak mau lurus. Kalau rambutnya kecuali gini, misalkan layarnya halus, tipis, tapi ngembang singa, nah itu kalian blow baru dicatok, tapi catoknya nggak usah sampai yang perfect. Iya, gitu. Kalau yang kayak tadi yang rambutnya ikel itu tidak perlu lagi di blow, dicatok lagi. Nggak usah. Itu tetap lulusnya. Nggak usah. Dia nggak akan jadi lurus. Cuman kan biasanya kalau rambut keriting natural itu kan berantakan kan, susah diatur kan. Nah, kalau yang pertama ini tadi, ini cuman biar mau rambut keritingnya itu lebih tertata aja, Rapi aja. Ya. Kalau gini, kalau Biar tanya nggak lagi, acak-acakan. kalau konsumen itu minta dicatok, pengen pendek. Olive ini nih dia kayak vitamin tanpa dibilas, ya, untuk batang rambut. Nah, kalau misalkan si kalian tersebut cuci rambutnya pakai shampoo smoothing system, terus dikasih leave-in, ketahanannya akan bertahan lebih lama.
efek lembutnya ya. Oke. Ini aku ada satu video. Ini aku compare ya. Compare. Kalian bedain kanan dan kiri. Ya. Kita lihat dulu. Kayaknya kegedean deh. Gile, ribu rembong Dia bekas smoothing ya. dalamnya. Ini ya. Batang tengahnya dia bekas smoothing ya. Ini hasilnya. Kanan, sorry. Di sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Ini pemakaian obatnya sama, pencatokannya sama, baik itu temperaturnya, terus berapa kali catoknya itu semuanya sama ya. Dan ini hasilnya adalah dibilas dan hanya dikeringkan hair dryer aja. Apa bedanya kanan dan kiri? Ada bedanya nggak kalau kalian lihat? Hah? Apa bedanya? Yang sebelah mana? Bedanya kanan dan kiri? Nggak, ini Kanan apa Cik Acin, kiri apa? nih, Kiri. ini kanan. Aku ulangi lagi ya. Aku dapetin deh. Pemakaian obatnya, di blow-nya, Obatnya sama. di Obatnya sama. semuanya sama. Ya. Bedanya? Yang kiri pakai ini, si smoothing system. Yang kanan pakai brand lain. Berarti itu bisa tamu bawa pulang beli gitu. Ada detailnya untuk shampoo dan si ininya. Vitamin. Enggak, dia cuma shampoo sama leave-nya aja. Tapi kalau misalkan si tamu mau beli conditionernya juga dan kalian mau jual ya itu oke, nggak ada masalah. Ya. Sampo, vitamin, kondisioner, belilah galon. Ini sampo, kondisioner, vitamin. Nak ditenyong. Cuma pakai shampoo sama leave-nya juga udah cukup. Ya. Nah, terus kan tadi kalian nanya kalau habis di